Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai preeklamsi, yaitu preeklamsi ini sendiri merupakan suatu kondisi yang spesifik pada kehamilan, terjadi setelah minggu ke-20 gestasi dengan ditandai dengan adanya hipertensi dan proteinuria, yaitu edema juga dapat terjadi. Nah, preeklamsi ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama itu preeklamsia ringan serta preeklamsia berat, di mana preeklamsia ringan ini adalah suatu sindroma yang spesifik kehamilan dengan menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadi vasospasme, pembuluh darah, dan aktivasi endotel. Pada preeklamsia berat ini yaitu preeklamsia dengan tekanan darah sistolik lebih dari 160 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 110 mm air raksa, serta juga disertai proteinuria lebih dari 5 gram sampai 24 per jam. Jadi preeklamsi ini pada ibu komplikasi itu yang pertama eklamsia, solisio plasenta, pendarahan subscapula hepat, kelainan pembekuan darah atau DIC, sindrom HEP atau hemolisis elevated liver enzyme dan low platelet count, atau abscesio retina dan gagal jantung hingga shock serta juga mengakibatkan kematian. Nah, pada janin komplikasi itu yang pertama terhambatnya pertumbuhan dalam uterus, yang kedua prematur, yang ketiga asfiksia neonatal, yang keempat kematian dalam uterus, serta peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal. Terus komplikasinya juga dapat terjadi istirahat atau berbaring pada sisi kiri tubuh agar janin tidak menindih urat darah, dan sering melakukan pemeriksaan sebelum kelahiran. Mengurangi makanan garam, minum 8 gelas air putih per hari, terus hindari stres. Perbanyak makan sayur-sayuran dan berdaun hijau, kacang-kacangan, wortel, serta buah-buahan. Hindari minum susu, kafein, soft drink, dan junk food. Jadi pada preeklamsi ini, diagnosis preeklamsi ini ditegakkan berdasarkan yang pertama, peningkatan tekanan darah yang lebih besar atau sama dengan 140 atau 190 RSA, atau peningkatan tekanan sistolik lebih dari 30 mm RSA atau diastolik lebih dari 15 mm RSA, atau peningkatan mean arterial pressure lebih dari 20 mm RSA atau MAP 105 mm RSA, serta proteinuria signifikan 300 mg per 24 jam atau lebih dari 1 gram per mili. Adapun tanda gejala preeklamsi ini sendiri, yang pertama penambahan berat badan yang berlebihan bila terjadi kenaikan 1 kg seminggu beberapa kali. Kedua, edema terlihat sebagai peningkatan berat badan, pembengkakan kaki, jari tangan, dan muka. Yang ketiga, hipertensi, tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm atau tekanan sistolik meningkat lebih 30 mm atau tekanan diastolik lebih 15 mm yang diukur setelah pasien beristirahat. Adapun etiologi penyakit ini sampai saat ini belum diketahui dengan pasti, dan penyebab lain yang diperkirakan terjadi adalah kelainan aliran darah menuju rahim, kerusakan pembuluh darah, masalah dengan sistem ketahanan tubuh, dan diet atau konsumsi makanan yang salah. Adapun resiko yang lebih tinggi dari untuk preeklamsia itu yang pertama kehamilan pertama, dua memiliki sejarah preeklamsi di keluarganya, yang ketiga memiliki banyak anak, yang keempat ibu hamil usia remaja, yang kelima wanita hamil di atas 40 tahun, yang keenam wanita dengan tekanan darah tinggi,
serta yang ketujuh memiliki gangguan ginjal sebelum hamil. Kejang dalam eklamsi ada tingkat. Pada eklamsi terdapat kejang. Jadi kejang dalam eklamsi itu ada 4 tingkat. Yang pertama, tingkat awal atau aura invasi berlangsung 30-35 detik. Mata terpaku dan terbuka tanpa melihat, pandangan kosong. Kelopak mata dan tangan bergetar, kepala diputar ke kanan serta ke kiri. Stadium kejang kronik, seluruh otot badan menjadi kaku, wajah kaku, tangan menggenggam dan kaki membengkok ke dalam. Serta pernapasan berhenti, muka mulai kelihatan cyanosis, ludah dapat tergigit, berlangsung kira-kira 20-30 detik. Stadium kejang kronik, semua otot terkontraksi dan berulang-ulang dalam waktu yang cepat untuk membuka terbukanya serta menutup. Nah, keluar ludah atau berbusa dan lidah dapat tergigit, mata melotot, muka kelihatan kongestif dan cyanosis. Nah, setelah berlangsung selama 1-2 menit, kejang kronik berhenti dan penderita tidak sadar, menarik nafas seperti menjempur. Ungkapan itu stadium koma. Lamanya ketidaksadaran ini beberapa menit sampai berjam-jam. Kadang antara kesadaran timbul serangan baru dan akhirnya penderita tetap dalam keadaan koma. Jadi adapun komplikasi pada eklamsia ini, komplikasi yang terberat adalah kematian ibu dan janin. Usaha utama ialah melahirkan bayi hidup yang menderita preeklamsi dan eklamsi. Komplikasi yang tersebut di bawah ini biasanya terjadi pada preeklamsi berat dan eklamsi. Yang pertama itu solusio plasenta, yaitu karena adanya tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah dapat mudah pecah sehingga terjadi hematom retroplasenta yang dapat menyebabkan sebagian plasenta dapat terlepas. Yang kedua itu hipofibrinogenemia, adanya kekurangan fibrogen yang berada dalam darah, biasanya di bawah 100 mg persen, sehingga pemeriksaan kadar fibrinogen harus dilakukan secara berkala. Jadi gejala klinis eklamsi ini adalah yang pertama, terjadi pada kehamilan 20 minggu atau lebih. 2. Terdapat tanda-tanda preeklamsi dan hipertensi, edema, proteinuria, sakit kepala yang berat, penglihatan kabur, serta nyeri ulu hati. Kegelisahan atau hiperinfeksi. Kejang-kejang atau koma. Klasifikasi menurut saat terjadinya eklamsi. Yang pertama itu eklamsi antepartum, ialah eklamsi yang terjadi sebelum persalinan atau paling sering setelah 20 minggu kehamilan. Kedua itu eklamsi intrapartum, ialah eklamsi sewaktu persalinan. Ketiga, eklamsi postpartum, eklamsi setelah persalinan. Berdasarkan waktu terjadi, eklamsi dapat dibagi. Yang pertama, eklamsi gravidarum, kejadian 50% sampai 60%, terus terjadi serangan dalam keadaan hamil. Yang kedua itu eklamsi parturetum, yaitu kejadian sekitar 30% sampai 50%. Saat sedang infartu, batas dengan eklamsi gravidarum suka ditentukan terutama saat mulai infartu. Yang ketiga, eklamsi puerperium, kejadian jarang 10%. Nah, terjadi saat serangan kejang atau koma setelah persalinan ini berakhir. Pengobatan pada preeklamsi berat yang pertama itu dapat ditangani secara aktif atau konservatif. Yang kedua itu aktif berarti kehamilan diakhiri atau diterminasi bersama dengan pengobatan medisinal. Ketiga itu konservatif berarti kehamilan dipertahankan bersama dengan pengobatan medisinal. Eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi, hipertensi, edema, dan proteinuria. Jadi
Ada prinsip penata laksanaan. Yang pertama itu penderita eklamsi harus dirawat inap di rumah sakit. Yang kedua, pengangkutan ke rumah sakit. Tujuannya untuk merawat di rumah sakit ialah menghentikan konvulsi, mengurangi vasospasme, meningkatkan diuresis, mencegah infeksi, memberikan pengobatan yang cepat dan tepat, serta melakukan terminasi kehamilan setelah 4 jam serangan kejang yang terakhir dengan tidak adanya memperhitungkan tuanya kehamilan. Yang terakhir, sesampainya di rumah sakit, pertolongan pertama, observasi penderita. Organ-organ yang mengalami perubahan akibat eklamsi, yang pertama itu dapat didapatkan oleh organ. Yang pertama otak, yang kedua plasenta dan rahim, yang ketiga ginjal, yang keempat paru-paru, yang kelima mata, serta yang terakhir itu keseimbangan air dan elektrolit. Juga dapat dicegah. Yang pertama itu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa eklamsi ini bukanlah suatu penyakit kemasukan magis, melainkan seperti banyak disangka orang oleh masyarakat awam. Yang kedua, meningkatkan jumlah poliklinik atau balai pemeriksaan ibu hamil, serta mengusahakan agar semua ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya sejak hamil muda. Pelayanan yang terakhir itu pelayanan kebidanan bermutu, yaitu pada tiap-tiap pemeriksaan kehamilan diamati juga dengan tanda preeklamsi dan eklamsi dan langsung mengobati sedini mungkin. Jadi bagi teman-teman yang saya sampaikan tadi mengenai preeklamsi dan juga eklamsi dapat disimak serta dapat dilakukan. Bahwasanya yang paling penting itu meningkatkan standar-standar klinik atau balai yang lebih dekat dari rumah warga atau lebih banyak. Jadi ketika orang yang terdapat penyakit preeklamsi serta eklamsi dapat langsung dibawa ke balai atau ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilannya serta bagaimana kondisi janinnya, kondisi keadaan kehamilan ibu tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dari Sabilillah, Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.